Seluk-beluk akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan aktivitas jasa yang mencakup pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi ekonomi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang bertujuan menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal seperti DPRD, Badan Pengawasan Keuangan Investor, kreditur, donatur, analisis ekonomi masyarakat, dan pemerintah pusat. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan pejabat penentuan usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD). Sistem ini secara garis besar terdiri atas 4 prosedur akuntansi: penerimaan, kas, pengeluaran, selain kas, dan aset. Dalam akuntansi keuangan daerah, bukti transaksi harus dicatat dengan sah. Apabila pencatatan dalam keuangan tidak dicatat dengan lengkap, maka tidak akan ada yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan tersebut. Di dalam keuangan daerah itu terdapat bukti penerimaan kas, di mana bukti penerimaan kas ini digunakan sebagai tanda jika ada uang yang masuk ke dalam kas daerah. Bukti penerimaan kas ini juga digunakan sebagai alat untuk melakukan pencatatan kas dengan fungsi utamanya yaitu menjadi dasar pencatatan akuntansi dan juga sumber keluar masuknya uang ke dalam kas daerah. Contoh dokumen yang biasa kita temukan adalah surat tanda setor atau STS dan bukti penerimaan. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas sesuai dengan namanya. Di sini bukti pengeluaran kas digunakan sebagai pencatatan atas uang kas daerah yang keluar. Dan fungsi utamanya itu membuktikan pengeluaran dana secara jelas, lalu ada mengontrol penggunaan anggaran. Dengan contoh dokumennya itu ada SPP, surat permintaan pembayaran, lalu ada surat perintah pembayaran, dan juga surat penanggung-jawaban pembayaran. Lalu ada juga pencatatan memorial. Di sini pencatatan memorial digunakan sebagai pencatatan transaksi non-cash atau penyesuaian yang tidak melibatkan penerimaan maupun pengeluaran kas secara langsung. Di sini contoh penggunaan uangnya itu bisa berdasarkan penyusutan aset atau koreksi kesalahan pencatatan. Catatan akuntansi. Sistem akuntansi keuangan daerah terdapat 3 metode pencatatan, yaitu 1. Single entry. Pencatatan transaksi ekonomi yang dilakukan dalam sistem ini hanya dilakukan sebanyak 1 kali. Transaksi tersebut akan mengakibatkan adanya pemasukan kas yang akan diinput dalam kolom penerimaan, sedangkan pengurangan kas akan diinput dalam kolom pengeluaran. 2. Double entry. Metode pencatatan double entry masih sama dengan metode pencatatan debit kredit pada prinsip dasar akuntansi umum. Namun yang membedakannya adalah rumus persamaan dasar akuntansi di ruang lingkup akuntansi keuangan daerah. Rumus persamaan dasar tersebut adalah aktiva plus belanja sama dengan utang plus ekuitas plus pendapatan. Selain itu, pencatatan yang dilakukan dengan metode double entry juga akan memanfaatkan basis kas modifikasi. Artinya pencatatan akuntansi hanya dilakukan pada pencatatan yang hanya berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas. Sedangkan pencatatan yang berasal dari luar penerimaan dan pengeluaran kas akan diinput pada basis aktual. 3. Triple entry. Metode pencatatan triple entry adalah metode yang dikembangkan dari double entry. Prinsipnya pun hampir sama dengan double entry, yaitu adanya tempat pencatatan pada buku anggaran. Sederhananya, ketika pencatatan double entry sedang dilakukan,
maka metode triple entry akan melakukan pencatatan yang dilakukan oleh PPK, SKPD, dan SKPKD. Adapun langkah-langkah praktek dalam akuntansi keuangan daerah. Praktek akuntansi keuangan daerah dimulai dari pengakuan transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, pengakuan transaksi pemerintah daerah. Transaksi pemerintah daerah diakui berdasarkan terjadinya kejadian ekonomi dan harus didukung oleh bukti transaksi yang sah. Pengakuan ini menjadi dasar untuk dilakukan pencatatan akuntansi. Yang kedua, pencatatan dalam jurnal. Pencatatan dalam jurnal transaksi dilakukan melalui beberapa jenis jurnal, yaitu yang pertama, jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan kas daerah seperti pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, penerimaan dari pinjaman, serta penerimaan dari penagihan piutang. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Digunakan untuk mencatat pengeluaran kas daerah seperti belanja administrasi umum, belanja operasional, serta pembayaran pokok utang dan pengeluaran lainnya. Yang terakhir, jurnal umum. Digunakan untuk mencatat transaksi non-kas seperti penyusutan aset dan penyesuaian akuntansi lainnya. Yang ketiga, peringkasan atau posting ke buku besar. Setelah dicatat dalam jurnal, transaksi dipindahkan ke buku besar. Buku besar ini terdiri dari berbagai macam, seperti buku besar pendapatan yang terdiri dari PAD, dana perimbangan, dan pendapatan yang lain yang sah. Buku besar belanja yang terdiri dari belanja administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan, belanja modal atau pembangunan, dan belanja tidak terduga. Buku besar pembiayaan terdiri dari pinjaman daerah, pencairan dana cadangan, pembayaran pokok utang, serta penyertaan modal. Selanjutnya, buku besar aset atau aktiva terdiri dari aset lancar, aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Buku besar kewajiban terdiri dari utang lancar dan utang jangka panjang. Terakhir, buku besar ekuitas terdiri dari ekuitas dana umum dan ekuitas dana donasi. Yang keempat, perincian dalam buku bantu. Karena data dalam buku besar masih bersifat umum, maka dilakukan perincian melalui buku bantu. Buku bantu digunakan untuk mencatat rincian piutang, persediaan, aset, utang, dan akun lainnya agar informasi keuangan lebih detail atau akurat. Yang kelima, penyusunan laporan keuangan daerah. Tahap akhir adalah penyusunan laporan keuangan daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan arus kas atau LAK, neraca, serta catatan atas laporan keuangan atau CALK, atau laporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar pengambilan keputusan. Adapun kesimpulan yang kami dapat dari materi kali ini yaitu akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian proses yang sistematis untuk mencatat, klasifikasikan, meringkas, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Proses ini dimulai dari pengakuan transaksi, pencatatan dalam jurnal, posting ke buku besar, perincian melalui buku bantu, hingga penyusunan laporan keuangan daerah. Melalui penyerapan sistem pencatatan yang tepat seperti single entry, double entry, dan triple entry, praktik akuntansi keuangan daerah mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang dihasilkan seperti laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan serta bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat.